kita kan udah minum kopi nih, udah agak hilang sedikit jenuhnya. Tapi kita lanjutin lagi yang tadi nih. Di saat jenuh itu apa sih obatnya? Karena saya tuh tipe orang yang suka tantangan, Pak Ustadz. Ya. Jadi ketika lagi merasa jenuh nih, aduh kok nggak nyampe-nyampe ya apa yang mau saya sampaikan gitu. Ya untungnya alhamdulillahnya saya ingat lagi dengan kenapa saya ada di situ. Ya anak-anak gitu. Jadi ini saya Di boleh. usia berapa anak-anak yang di Kebetulan jadi saya anak? pernah mengajar TK, Oke. SMP, SMA. Sekarang Oh, lagi jadi jadi wali kelas SMP. Jadi Oh, usia semua. kelas Oh, usia 14 wali kelas tahun. itu ya. Gitu, ibu wali kelas Ya. ya. Iya. Ya, kalau Gimana? boleh saya cerita nih Iya, Pak Ustadz. Jadi saya pernah jadi salah satu motivasi besar yang bikin saya betah, saya pernah jadi ngetes pendengaran ke anak. Jadi kita diajarkan kan di kampus, terus kita praktekkan di sekolah. Saya ngetes pendengaran itu sebelumnya saya dites dulu sama teman saya. Mikrofonnya, maksudnya headphone-nya itu saya simpen di sini. Teman saya mencet dari luar itu berapa desibel. 60 gitu. desibel itu telinga saya udah sakit Pak Ustadz. Aduh, keras banget gitu ya. Sampai belajar gitu. Iya. Kayak begitu. Iya, pada saat saya mengeteskan ke anak, jadi anaknya pakai, kalau kamu dengar suara, kamu pencet ya lampunya. Iya, saya dari luar itu mencet. Dari mulai 10, 20, sampai dia 60. dia masih diam, dia nggak dengar sampai 60. Padahal saya tadinya di sini tuh udah keras banget Pak Ustadz. Artinya nggak Masya Allah. ditempel di Nggak ditempel di telinganya, di sini tuh iya. keras sekali. 60, aduh saya tuh sampai, ya Allah kok nggak kedengeran gitu ya. Sampai ke 95 itu baru kedengeran. Oh. Makanya dia baru mencet, ya Allah 95 desibel itu keras sekali, mungkin setara suara pesawat jet kayaknya. Makanya dari situ yang saya, Oh, gitu ya Allah anak-anak saya tuh maksudnya sampai sekarang masih suka merinding kalau nyeritain. Jadi Tapi berarti itu maksudnya bisa untuk merangsang pendengaran mereka ya nantinya? Apa gimana? mungkin merangsang saraf-saraf yang tidur ya. Jadi makanya kenapa mereka pakai alat bantu dengar kayak gitu. Oh, I see. Nah, itu Tapi yang jadi motivasi buat tingkatnya saya. beda-beda kan mungkin? Iya, tingkatnya beda-beda, betul. Soalnya kalau Kanan dan kiri kita juga beda loh. Oh gitu Iya. ya. Kalau Umaro ini sudah 25, earpiece-nya itu sudah masih kurang terus juga. Terlalu banyak Tapi pakai headset luar berarti biasa. kalau dengar musik. Karena mohon maaf, orang yang cacat telinga itu jadinya bisu juga. Ayatnya itu sumum bukmun. Kenapa orang sumum bukmun? Karena orang yang nggak dengar itu pasti bisu. Oh. Karena dia tidak tahu contoh suara. Iya. Nah, Tan, maksudnya ini kan tadi kesulitannya ya, ini kebahagiaannya itu apa, kesenangannya apa, berada di profesi yang sekarang ini yang profesinya itu nggak umum gitu. Kebahagiaannya itu yang tadinya anak nggak bisa jadi bisa, itu kebahagiaan buat saya kayak gitu. Apapun itu, dari mulai pembelajaran di kelas, tadinya dia nggak bisa berhitung, sekarang jadi bisa setelah saya ajarkan, itu saya bahagia. Yang tadinya dia nggak bisa modeling, dia nggak percaya diri tampil di depan, setelah saya ajarkan dia tampil di depan gubernur, Oh, ada? wali kota. Ada mereka Pak yang Ustadz. tampil. Oh, Iya, saya ngajar Masya Allah. ekstrakurikuler modeling juga kebetulan. Jadi saya latih mereka untuk kamu pasti bisa, kamu harus percaya diri. Nah, yang tadinya kan dia malu-malu, jalannya masih kaku, dan akhirnya dia bisa tampil di depan umum tuh udah, wah itu kepuasan buat saya, itu kebahagiaan buat saya. Apalagi dapat apresiasi, maksudnya Iya, kan betul. itu mereka kan diorangkan itu luar Betul, biasa ya. memanusiakan Artinya- manusia. Iya, Gitu. betul. Ustadz, mau nanya ini kira-kira kenakalannya siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini seperti apa sih? Apakah sama dengan kita suka berantem atau suka bolos atau apa gitu? Ya sebetulnya sama aja sih, sama seperti kita, cuman bedanya cara komunikasinya aja dengan mereka. Oh. Jadi bullying ada juga. Ada juga Pak Ustadz. Ada bullying juga? Ada. Tapi pakai bahasa Sesama- isyarat? Iya, sesama anak-anak ada bullying. gitu ya? Biasanya anak-anak tuh kalau gini, ini tuh kan artinya jelek. Oh, Kalau gitu. diginiin sama temennya tuh, Bukan dia gini tuh ya? Bukan gini? sama sih seperti ini Oh, juga. sama aja. Atau ini Soalnya itu dia suka kalah, itu jelek kalau- gitu. Kalau ini lebih parahan mana? Ini atau Kalau ini? anak-anak sih biasanya gini gitu, Oh, jelek. gini. Ini tuh jelek. Jadi kalau temennya ngeledek tuh, kamu jelek. Wah itu udah Oh, gitu. bikin berantem Oh, gitu. Gini lah, beri, ini, Iya, gitu. kamu jelek Sono katanya jangan gitu. itu. Salah. Gitu. Nah, ya, tapi luar biasa loh. Artinya jadi niat yang baik untuk bagaimana mengangkat, karena innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidu'afaikum. Orang yang akan dapat keberkahan, kasih sayang dan pertolongan Allah itu orang yang peduli kepada ketidakmampuan seseorang. Kemampuan ekonomi, kemampuan, Masya Allah ini kerja mulia, Masya Allah luar biasa. Ya, saya ngalami karena saya pendidik, saya dosen. Jadi, tapi yang saya hadapi kan mahasiswa. Kalau kita nggak siap bahan aja suruh diskusi bisa. Iya, Tapi kalau iya. ini kan nggak bisa, maksud saya luar biasa. Iya. Nah, Adinda, ini support keluarga itu seperti apa nih? Maaf nih kalau kita nanya nih,
udah punya suami belum sih? Sudah berkeluarga. Udah. Ya. Suaminya kalau boleh tahu, istri, anak, pekerjaannya Anak, apa ya? belum Pak Ustadz ya. belum. Pekerjaan suaminya? Suami saya tentara kebetulan. Ji. Ini kan maksudnya profesinya beda sekali ya sama Iya. suaminya. Itu maksudnya support seperti apa sih yang diberikan sama suami? Karena maksudnya kan mungkin saya nggak tahu ya, mungkin suami nggak terlalu paham dengan Awam ya. dengan pekerjaannya Adinda ini gitu. Iya. Kebetulan alhamdulillah suami support. Jadi sebelum kami menikah, kita nggak pacaran sih sebetulnya, kami saling mengenal. Ta'aruf ya. Iya, 6 bulan langsung nikah. Jadi selama 6 bulan ini saya ajak dia untuk lihat bagaimana aktivitas saya. Saya lagi kegiatan menerjemahkan, terus saya juga kirim foto-foto saya kalau dengan anak-anak. Jadi kalaupun suatu hari saya harus pindah ikut suami, saya harus keluar dari pekerjaan, nggak apa-apa. Yang penting jangan larang saya untuk bisa membantu disabilitas di lingkungan gitu. Saya sih gitu. Jadi Karena ini support kerja mulia. alhamdulillah. Kerja mulia. Betul. Tapi itu mohon Nah, maaf. Pak Ustadz, ini Standar nggak? Maksudnya gini, Ya. standar nggak? Yang di misalnya bahasa yang Isyarat. dengan di Jogja bahasa isyaratnya Ya. itu sama nggak? Kebetulan Seluruh dunia ya, bahasa sama? isyarat itu ada 2. Sebenarnya bukan Ada bahasa isyarat. Yang satu tuh ada bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Itu setiap daerah itu beda-beda. Jadi itu tapi mereka kalau misalkan ngobrol itu nggak bingung gitu. Jadi langsung nyambung Nah, gitu. ini kan Kalau yang di sekolah itu pakai sistem bahasa isyarat gitu. Oh, jadi sama. Sama Misalnya- kalau yang di sekolah. Misalnya Adinda ngajarkan di tempat saya di yayasan Iya, saya misalnya iya. gitu di Jogja sana Iya, tetap sama Pak Ustadz sama ya? ya. Kalau Jadi pakai mereka menerimanya hitungan itu misal kayak tetap bahasa Indonesia gitu. Iya, bahasa Jadi Indonesia. mereka mengertinya bahasa Indonesia. Iya. Jadi di negara lain misalkan let's say di Amerika mereka Beda ngertinya lagi bahasa Inggris. isyaratnya. Oh, Iya. beda Tapi lagi. kalau misalkan Ketemu, ketemu mereka mereka nggak dengan bingung. bahasa Iya. isyarat aja bisa. Nggak, bisa. Saya sering Tanpa harus mengerti bahasanya gitu. tanpa harus mengerti. Jadi saya sering kebetulan sekolah tempat saya mengajar Ah, itu sekolah tertua di Asia Tenggara. Jadi suka kedatangan tamu dari Amerika, tamunya tuli juga, tunarungu juga dari Amerika, dari Malaysia. Dan ketika mereka datang ngobrol dengan murid-murid saya tuh nggak Udah bingung dengan- gitu. Ya nggak perlu pakai translator. Kan kalau Oh, kita gitu. translator bahasa Inggris ke Indonesia, Iya. translator isyarat Indonesia ke Inggris enggak. Mereka langsung nyambung gitu karena kan karena menggunakan ada yang universal ya. Betul, Misalnya Pak Ustadz, naik atau- gini, turun gini. Iya. Nggak tahu. Naik gini ya. Iya, naik gitu, ya. Naik turun Turun, gini gitu iya. kan universal. Iya. Tepuk tangannya ternyata bukan gini ya. Gini. Gini ya. Iya, itu. Iya, Bukan itu. tepuk tangannya gini. Tepuk Jadi tangan seperti itu. saya oke. sering bergaul dengan orang-orang Ini gitu. semakin Tepuk- menarik nih. Adinda ini kan basicnya tuh model ya gitu. Terus dengar-dengar kan juga ngajarin siswanya itu di bidang model juga gitu. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Maksudnya ngajarin mereka tuh ada tujuan tertentu nggak sih gitu? Sebenarnya kalau tujuan utamanya itu mengajarkan mereka untuk bisa percaya diri ya. Kesulitannya apa? Tantangan terberat kalau itu. Iya, jadi- Tantangan paling susah untuk Siap, ngajari Pak modeling Ustadz. tuh. Iya. Kalau tantangannya kalau ke anak pada umumnya atau ke anak dengar atau orang dengar itu kan kita pakai suara aja ya. Lihat ibu, ayo seperti ini dan sebagainya. Kita tinggal mencontoh. Kalau ke anak-anak harus lihat ibu, harus lebih visual. Jadi segala sesuatu bentuknya visual, ketukannya. Jadi mereka melangkah itu tidak mendengar musiknya, tidak mendengar lagu karena kan tidak mendengar. Jadi saya lihat tangan ibu. Nah, nanti saya nanti dia tahu polanya harus seperti apa. Nanti saya kedipkan mata, dia tahu dia harus berganti gaya seperti itu, ganti pose misalkan. Tapi harus ada visual ya, cara Visual. jalan, cara ya, itu cara semua. jalannya ya saya ajarin. Ini kalau untuk model gimana gitu? Ya, saya ajarkan ke mereka. Ya saya contohkan juga salah satunya lewat prestasi saya, lewat Oke. pekerjaan saya. Kadang saya kan kalau misalkan mau job photoshoot misalkan jamnya setelah habis saya ngajar, itu saya dandan di sekolah anak-anak tanya, ibu lagi apa? Ibu lagi dandan, ibu mau foto, ibu foto untuk apa? Ibu nanti dibayar. Oh dibayar, katanya. Oh jadi model itu sebuah pekerjaan yang dibayar. Nah dari situ mereka termotivasi juga. Atau misalkan, oh saya pikir kalau jadi model itu gampang atau misalkan apa? Maksudnya tinggal di depan kamera. Saya bawa kamera. Kadang anak malu-malu, jangan malu-malu, ayo, kamu harus percaya diri. Nah itu yang saya tanamkan. Jadi Sadar nggak? Dia sambil ngomong sambil Iya. Itu juga tuh dari perhatiin emang bener. biasa Iya. Pak Ustadz. Bagus, bagus, Gak bagus. apa-apa, Iya, bagus. karena Jadi maksudnya ntar kan gesturnya ya. yang nonton di rumah kan bisa tahu nih, Iya. gitu. Nah jadi maksudnya kayak kan banyak sekali lah Pak Ustadz ya orang di luar sana yang keluarganya dia itu anggota keluarga itu mungkin berkebutuhan khusus. Pesan ke mereka yang nonton itu
apa kira-kira? Iya, kalau pesan dari saya sih mungkin lebih ke penerimaan ya, tadi udah disebutkan. penerimaan, ya. Betul Pak Ustadz. Karena memang dalam teori pun ada 6 tahap penerimaan orang tua. Oke. Jadi dari awal tuh biasanya reject, malu, anak yang disembunyikan. Saya kalau ke pedalaman itu mencari disabilitas itu banyak yang anaknya sampai dipasung dan sebagainya, masih ada zaman sekarang. Makanya saya pesan untuk kepada orang tua, untuk keluarga yang memiliki anak-anak disabilitas itu jangan disembunyikan. Itu adalah karunia dari Allah ya. Justru anak spesial itu insya Allah orang tuanya juga spesial ya Pak Ustadz ya. Ya, Kalau itu kita anugerah, memberikan ya. pelayanan yang baik, kita memberikan pelayanan yang tepat, menerima, mungkin akan mengantarkan orang tuanya ke surga. Dan kalau misalkan diberikan layanan yang tepat, dia bisa berprestasi, dia mungkin bisa jadi yang mengangkat derajat orang tuanya. Karena di lingkungan saya, di sekolah banyak juga anak-anak yang jadi atlet, jadi model atau jadi apa, jadi orang tuanya itu bangga. Ternyata anak saya yang disabilitas ini yang bisa membanggakan gitu. Anak yang lain mungkin belum seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu keluarga yang lain juga. Amin, Dan amin. Masing-masing itu betul. Wali kulli syai'in mazi'ah. Masing-masing pribadi yang diciptakan Allah itu spesial. Jadi spesial pada bidangnya masing-masing. Karena kita ini tidak mungkin semuanya potensi yang sama. Apa yang dimiliki Umaro, apa yang dimiliki Fauzi, mungkin nggak saya miliki. Disyukuri karena kadang-kadang Allah tahu yang terbaik untuk itu. Dan Pasti. itu anugerah Allah luar pasti biasa. tahu yang Iya. terbaik. Pak Ustadz terima kasih banyak, Adeda terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini pembicaraan kita ini memberikan berkah yang banyak buat kita semuanya. Karena banyak sekali pelajaran yang aku secara pribadi dapetin dari Adeda juga. Pak Ustadz ini sebentar lagi Iya. kita mau imsak, kayaknya kita lanjutin minum kopi. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih, Adeda, terima kasih Terima banyak. kasih, terima Waktu kasih. ya. Nih, kalau saya usul bisa 5 episode apa 5 episode, 10 episode ya.